assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah klik video ini. Nah, sebelumnya aku mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini aku bakalan ngajakin kalian untuk ngebahas salah satu tokoh dunia, tokoh wanita dunia lagi yang bernama Isadora Duncan. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya satu persatu nih, aku mau sedikit ngulas dulu sebenarnya siapa sih Isadora Duncan ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi Isadora Duncan ini merupakan seorang penari dari Amerika Serikat yang merupakan seorang pionir tari modern yang membebaskan tarian balet dari batasan-batasan konservatif. Jadi itu kayak ikatan-ikatan atau peraturan-peraturan tradisional yang mengikat pada masa itu. Oke, jadi Isadora Duncan ini lahir di San Francisco, California pada tanggal 26 Mei 1877. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal sekarang tanggal 26 Mei. Lihat, lihat. Nggak kelihatan di. Aku screenshotin deh, Pak ya. Gak kelihatan di. Aduh, kelihatan dong, please. Ya, intinya sekarang tanggal 26 berarti hari ini ulang tahunnya Isadora Duncan. Wow, sekaligus memperingati ya. Walaupun aku uploadnya besok berarti nggak tanggal 26, tapi aku buatnya tanggal 26 seriusan. Aku nggak nyadar, lihat tanggal 26 beneran. Iya, aku nggak nyadar kalau sekarang tanggal 26. Apa sih Nah, Isadora ini tumbuh bersama ibunya yang bekerja sebagai guru musik dan juga 3 saudara perempuannya. Namun nih, ayahnya sama ibunya ini cerai setelah kelahiran Isadora. Namun baiknya ayahnya ini tetap bertanggung jawab terhadap istri dan juga anak-anaknya. Nah, si ayahnya ini menyediakan tempat tinggal untuk istri dan juga anak-anaknya. Ini merupakan contoh ayah yang sangat-sangat bertanggung jawab ya. Isadora ini kemudian memilih terjun ke dunia tari dan mengembangkan koreografinya sendiri. Nah, Isadora ini memilih musik klasik Italia sebagai pengiring tariannya, kostum dan motif tarian yang terinspirasi dari lukisan periode Renaissance dan juga Yunani kuno. Kalau anak-anak IPS pasti tahu ya. Padahal aku sendiri anak IPS juga lupa, ya Allah. Suatu hari Isadora ini diundang oleh orang kaya pencipta seni untuk tampil di acara pestanya. Isadora ini nggak tampil sama dengan teman-teman penarinya pada masa itu yang diundang juga, tapi Isadora ini tampil dengan koreografinya sendiri, dengan kostumnya sendiri, dan juga dengan model tariannya sendiri gitu. Jadi dia udah membawa apa yang ia pelajari sendiri kayak gitu. Kalau sekarang kan kayak koreo sendiri tuh keren gitu ya, tapi kalau pada masa itu tuh kayak mungkin kurang bagus di pandangan orang-orang kayak gitu ya. Hingga Isadora ini mendapatkan kritik pedas dari seorang wanita yang termasyur, kaya, banyak uang, terpandang, kaya harta, kayak gitu pokoknya. Itu tuh ngomong gitu sama Isadora, ngomongnya gini, "Jika putri saya berpakaian seperti Nona Duncan, saya akan mengurungnya di loteng." Gila gak sih? Itu pedes banget loh. Ibaratnya kayak misalnya aku nyanyi di atas panggung kayak gitu, tiba-tiba turun panggung udah ada yang ngomong gini, "Ih, apaan sih? Nyanyinya gitu banget deh, gak ada keren-kerennya sama sekali." Gitu. Bayangin itu kan kayak jelek banget kayak gitu ya. Nggak cuma sampai di situ aja gitu loh. Isadora tuh pas waktu itu banyak sekali mendapatkan kecaman-kecaman gitu ya. Karena kan ya padahal Isadora ini ingin mengembangkan sesuatu yang baru gitu. Jadi kayak pengen mengembangkan sesuatu yang baru, kita tuh nggak boleh stuck di situ aja gitu. Tapi banyak orang yang menganggapan bahwa mungkin itu tuh terlalu berlebihan, terlalu modern, karena kan bajunya udah kayak sedikit terbuka gitu kan. Jadi kan mungkin orang-orang berpandangan bahwa itu kurang baik kayak gitu loh. Tapi ya setidaknya itu menghargai lah. Maksudnya nggak langsung yang ngecam banget di depannya kayak gitu tuh sungguh
sakit banget sih. Nah akhirnya karena Isadora ini nggak kuat lama-lama, karena kan ya kalau sekali dua kali ini dikritik nggak apa-apa, karena memang kan kita sebagai manusia juga membutuhkan kritikan dari seseorang gitu Laila. Kalau ini tuh bukan kritik, kayak menjelek-jelekan kayak gitu loh. Nah terus akhirnya Isadora ini nggak kuat, dan akhirnya Isadora ini pergi meninggalkan Amerika Serikat dengan menumpang kapal ternak menuju Inggris. Alhamdulillahnya nih kehidupan Isadora di Inggris ini lebih baik gitu ya. Banyak juga orang yang mengakui atau menghargai karya dari Isadora ini, dan akhirnya Isadora ini berhasil menyewa studio dari hasil tur ke tur. Maksudnya dari hasil panggung ke panggung kayak gitu, dari pertunjukan ke pertunjukan kan dia dibayarkan. Akhirnya uang itu dikumpulkan dan akhirnya dia bisa menyewa studio yang diperuntukkan untuk mengembangkan koreografinya, mengembangkan karyanya, mengembangkan ide-idenya, dan mencari sesuatu-sesuatu yang baru yang mungkin bisa dapat pengakuan yang lebih besar kayak itu. Oke, kita lanjut ke tahun 1902, di mana tahun ini merupakan titik keberhasilan yang sangat penting bagi Isadora, karena di tahun ini merupakan penampilan debutnya dengan orkestra yang dilaksanakan di Budapest, Hungaria. Jadi aku ngebacanya tuh seneng ya. Jadi dari dari hujatan-hujatan itu akhirnya dia kan sakit hati, jadi dia kayak bangkit, aku harus mencari pengakuan di luar negeri, dan akhirnya dia mendapatkan pengakuan di luar negeri. Aku sedih banget ngebacanya. Nah, pada tahun 1905 Isadora ini berhasil mendirikan sekolah tari pertamanya karena ia menetap di Grunwald, Jerman, dan sekolah tarinya ini ia kelola bersama saudara perempuannya yang bernama Elizabeth. Nah, sekolah pertamanya ini berhasil didirikan dari hasil jerih payah Isadora yang mengumpulkan uang dari hasil tur-turnya tadi, dan alhamdulillahnya bisa berdiri dari sekolah tari pertamanya. Nah, orang-orang menyebut penari-penari dari sekolah tari milik Isadora ini dengan nama The Isadorables. Sayang banget nih, sekolah tarinya Isadora ini nggak berlangsung lama karena Isadora ini kehabisan dana. Karena kan yang dibiayai itu untuk penari-penarinya kan untuk kostum, untuk penampilan keluar gitu kan ya. Ya jadi walaupun udah ngumpulin banyak uang, tapi kalau dipakai-pakai terus kan juga habis. Jadi akhirnya sanggarnya ini nggak bertahan dengan lama. Benernya nih pada masa itu Isadora ini sudah menjadi selebritis. Maksudnya tuh dia tuh udah terkenal kayak gitu loh. Nah, hal ini tuh dibuktikan karena pada tahun 1913 bersamaan dengan didirikannya sebuah bangunan bernama Theater des Champs. Di situ tuh gambar Isadora dipahat oleh seseorang bernama Anthony Bourdelle, yang hasil pahatannya ini diletakkan di muka gedung dan juga pada mural di bagian auditorium. Jadi itu menunjukkan bahwa Isadora waktu itu memang sudah menjadi selebritis. Selanjutnya adalah kita ke kehidupan Isadora ini. Nah, Isadora ini pernah bersumpah untuk tidak menikah. Namun pada awalnya Isadora ini memiliki 2 orang anak dari 2 orang laki-laki yang berbeda juga. Yang pertama, Isadora ini mempunyai seorang putri yang bernama Derde. Pokoknya tulisannya kayak gini. Nah, dari laki-laki bernama Edward Gordon Craig yang merupakan perancang panggung terkenal pada masa itu. Namun hubungan mereka ini nggak bertahan lama. Maksudnya bukan hubungan nikah ya, bukan nikah, tapi ya kayak pacaran. Ya pokoknya di luar nikah. Aduh bingung ngomongnya. Pokoknya itu bukan hubungan nikah. Jadi ya nggak nikah. Ya hubungan mereka ini nggak bertahan lama. Namun mereka ini tetap menjadi partner yang baik kayak gitu. Nah, anaknya yang kedua ini laki-laki bernama Patrick, dari seorang laki-laki bernama Paris Singer atau Paris Singer, tulisannya kayak gini, yang merupakan anak dari seorang pengusaha mesin jahit yang terkemuka pada masa itu. Perlu kita ketahui bahwa Paris ini juga merupakan seorang penyokong bagi berdirinya sekolah tari kedua milik Isadora sebelum pecahnya Perang Dunia I.
Nah, namun nih sayang banget kebahagiaan Isadora karena memiliki 2 orang anak ini tuh gak berlangsung lama karena kedua orang anaknya ini si D sama Patrick tadi tuh kecelakaan bersama pengasuh mereka dikarenakan mobil mereka ini tergelincir ke Sungai Seine pada tahun 1913. Nah, dari sinilah kan Isadora ini mendapatkan kesedihan yang amat dalam ya, 2 anaknya sekaligus loh. Jadi Isadora ini menciptakan sebuah tarian bernama Mother and Mers Vanneber untuk mengungkapkan rasa kesedihannya secara universal. Dan Isadora ini mungkin move on ya dari peristiwa yang menyedihkan yang ia dapatkan, dan akhirnya Isadora ini pergi lagi ke Italia. Dan pada tahun 1921 Isadora ke Moskwa dan bertemu dengan seorang penyair muda yang benar-benar lebih muda, yang benar-benar muda. Umurnya itu lebih muda 17 tahun dari Isadora. Nah, disinilah nih Isadora melanggar sumpahnya. Kan tadi pas di awal tadi aku cerita ya, Isadora ini bersumpah untuk tidak pernah menikah. Namun karena ya gimana, yang namanya cinta ya kan, akhirnya Isadora ini menikah dengan seorang penyair muda ini bernama Sergei Yesenin. Ini karena Isadora ini nggak kuat karena ini juga menyangkut suaminya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke Eropa. Nah, sebelum mereka pindah ke Eropa, Isadora ini sempat mengucapkan salam perpisahan. Jadi salamnya gini, selamat tinggal Amerika, saya tidak akan melihatmu lagi. Nah, ini kayak mungkin udah sampai kesedihan yang paling terdalam ya. Jadi Isadora sampai mengucapkan kata-kata seperti itu. Nah, karena pernikahan mereka berdua ini diliputi banyak sekali persoalan, dan akhirnya membuat Sergei, si suaminya tadi itu terguncang, dan akhirnya Sergei ini memutuskan untuk bunuh diri di tahun 1925. Jadi baru berapa tahun nikah ya? Dan nikahnya 1922, berarti baru 3 tahun ya? Baru 3 tahun, baru 3 tahun pernikahan, tapi mereka sudah bercerai. Kita langsung ke akhir perjalanan Isadora. Jadi ini bener-bener akhir-akhir banget, dan menurut aku ini akhir yang tragis banget untuk seorang Isadora. Jadi pada suatu malam, tepatnya di Rabu malam pada tanggal 14 September 1927, inget ya, nanti Rabu malam di tahun 1927. Jadi Isadora ini sedang berjalan-jalan, dan Isadora bertemu dengan seorang pengendara muda yang mengajaknya untuk berjalan-jalan, maksudnya untuk ngajak keliling-keliling kayak gitu, sama teman-temannya juga. Nah, karena mobil yang ditumpanginya ini mobil yang yang kebuka atasnya itu loh, yang apa sih, aku juga belum pernah naik, yang atasnya kebuka kayak gitu. Nah, terus Isadora juga mungkin baru menikmati sama teman-temannya gitu kan, ngobrol kayak gitu. Nah, pas saat itu tiba-tiba Isadora mengeluarkan kata-kata seperti ini, selamat tinggal teman-temanku, aku akan pergi menuju kemuliaan. Nah, di situ teman-temannya heran dong, kenapa gitu kan, dia mungkin mereka heran kan ya. Tapi sebelum keheranan mereka ini terjawab, tiba-tiba selendang yang digunakan oleh Isadora ini kan panjang gitu ya, sampai ke belakang kayak gitu, melilit di ban mobil yang ia tumpangi, dan akhirnya Isadora ini terseret beberapa meter dari awalnya dia terlempar gitu, terus dia keseret kayak gitu. Nah, ketika juga kepala Isadora ini aduh, aku nggak kuat ngomongnya, lehernya ini putus seketika. Aduh, aku udah merinding banget guys ngomongin kayak gitu, terlalu kayak gitu. Dan juga Isadora dinyatakan meninggal pada saat itu juga. Matiannya kemudian Isadora ini dikremasi, dan abunya diletakkan di salah satu pemakaman Prancis di sini. Aku takut salah bacanya, di sini. Oke teman-teman semuanya, itu tadi sedikit kisah perjalanan dari Isadora Duncan, dan mungkin kita bisa ambil hikmahnya ya, kita nggak boleh
pantang menyerah, karena memang segala sesuatu itu benar-benar kita harus kejar, karena kalau kita belum dapet itu kan rasanya belum puas ya. Pokoknya kita harus kejar gimana pun caranya supaya kita bisa dapat apa ya. Dan kita juga nggak boleh putus asa dengan apapun keadaannya. Jadi kayak Isadora itu meskipun dia tuh ingin menunjukkan kayak apa ya, karya baru loh, nggak diterima, dia tetap pergi mencari pengakuan dan dia tetap apa ya, berlatih untuk mencari sesuatu yang baru kayak gitu. Walaupun harus kemanapun juga dia berusaha untuk mengejar mimpinya itu kayak gitu. Walaupun dia juga jatuh berkali-kali ya, bener-bener jatuh berkali-kali, mulai dari dikecam pertama kali, terus dia pergi naik kapal itu, terus dia kehilangan 2 anaknya, terus habis itu dia sekolah tari yang pertama bangkrut, terus dia berusaha lagi bisa mendirikan yang kedua dan akhirnya malah muncul perang dunia 1 dan dia juga gagal lagi. Terus pas nikah dengan Sergei juga dia banyak mendapatkan kecaman, terus ditinggalkan dengan Sergei dengan bunuh diri, dan dia ini bener-bener mendapatkan kayak bertubi-tubi gitu loh. Tapi bener-bener banyak banget kok buku-buku yang menceritakan tentang Isadora ini, karena memang perjuangannya yang menurut aku luar biasa banget kayak gitu. Nah, aku mau sedikit cerita. Ini aku kayak tadi ceritanya itu kurang excited ya. Walaupun sebenarnya hati aku tuh menceritakan itu excited banget. Tapi karena itu apa ya, karena aku kan recordnya di luar, terus di luar, maksudnya di luar ya, pokoknya outdoor kayak gitu kan. Nah terus aku masang ini. Nah sekarang itu cuacanya lagi mendung dan anginnya itu dari tadi nggak bisa berkompromi teman-temanku. Jadi kayak jadi aku ngomong dikit anginnya bus, ngomong dikit anginnya bus. Tapi ya nggak apa-apa ya, ini kan kita harus syukuri. Tapi memang bener-bener ini tadi lama banget sih, aku harus jeda lama. Nah ini jadi aku kayak aduh udah sebel duluan, tapi ya nggak sebel, maksudnya kayak aduh gitu loh, apa sih, kalian pasti ngerti kan. Dan terus juga di sini dari tadi banyak ayam jago yang kukuruyuk kedengeran sampai sini. Jadi kayak aduh, ya udahlah ya, orang udah selesai juga. Jadi pokoknya terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyemat. Pokoknya terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton video ini. Dan aku meminta maaf banget karena apa ya, backgroundnya masih sama, apa sih, teddy bear gitu ya. Aku mohon maaf. Kita berdoa bersama semoga pandemi ini cepet berlalu dan nanti aku bisa pergi jauh buat beli kain yang lebar yang bisa aku pakai buat background. Karena emang tuh kan nih kayak gini dari tadi, ini mah mending tadi lebih parah. Ingat, kita harus selalu di rumah aja, oke? Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk subscribe, untuk klik aduh nggak bisa kompromi nih. Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk klik subscribe di bawah dan juga please like-nya ya. Tapi aku nggak maksa, tapi tolong subscribe juga di bawah. Kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian. Maafin aku hari ini banyak ngomong banget karena emang kayak lagi sebel banget gitu. Cuman aku dari tadi ketawa-ketawa, tapi nggak tahu lah, udahlah. Ini mah efek di rumah terus ya kayak gini. Tapi kita harus menaati peraturan pemerintah. Oke, jangan lupa di rumah aja dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.